Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati khasabahu wa nasaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 6 putra, dimanapun anak-anak berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali dengan Pak Bas dalam materi akhlak. Kebetulan pada hari ini materi akhlaknya adalah pertemuan yang kelima, meneruskan akhlak-akhlak pada pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Anak-anakku sekalian, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai buka halaman 25 anak-anak, meneruskan pelajaran kemarin, pelajaran akhlak. Tetap dalam tema berbakti kepada kedua orang tua. Sudah sering Pak Bas jelaskan kepada anak-anak sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang berkenaan dengan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk kisah-kisahnya Nabi Ismail. Ada lagi seorang anak laki-laki yang akan meninggal tapi sangat sulit untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah karena dia mempunyai kesalahan kepada ibunya. Ini juga akan membahas tentang kisah-kisah yang hampir sama, tentang kisah-kisah yang berhubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Langsung kita mulai anak-anakku, sampai buka halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamassala ayyuhal waladu ala mahbubu hadhil qissata ta'lamu anna uquqal walidaini sababun lisu'il khatimati wal ayadu billahi minha. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ammal ayyuhal waladu al mahbubu. Fata'ammal dari fi'il madhi, ta'ammala ya ta'ammalu, ta'ammal itu fi'il amar itu nak. Fata'ammal mongko angen-angen sapa sira. Fata'ammal mongko angen-angen sapa sira ayyuhal waladu he eling-eling anak lanang. Ayyuhal waladu he eling-eling anak lanang al mahbubu kang den cintai, al mahbubu kang den tresnani, kang den cintai. Eling-eling ing apa? Hadhil qissata ta'lamu. Hadhil qissata ing iki cerita ta'lamu ngerti sapa sira. Artinya setiap cerita yang berhubungan dengan perilaku kita itu sebaiknya selalu kita ambil hikmahnya, kita ambil
hikmahnya. Pasti setiap kejadian, baik kejadian itu baik atau kurang baik atau tidak baik, itu pasti di dalamnya terdapat pesan-pesan yang istimewa, pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan kita. Hadhil kisota ing iki cerita ta'lamu ngerti sapa sira. Anna uquqal walidaini ing sak temene durhaka maring wong tuwa loro. Anna uquqal walidaini ing sak temene durhaka maring wong tuwa loro. Anna uquqal walidaini ing sak temene durhaka maring wong tuwa loro iku sababun dadi sebab lisu il khatimati maring olone pungkasan. Lisu il khatimati maring olone pungkasan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menyebabkan orang itu matinya su'ul khotimah hanya gara-gara durhaka kepada kedua orang tua. Ini banyak sekali kisah-kisah, itu banyak sekali, mulai zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sampai zaman kita sekarang. Itu banyak sekali orang-orang yang su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik, gara-gara durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua sampean kalau di sekolah itu ya bapak ibu guru. Bapak ibu guru sampean itu termasuk orang tua sampean di sekolahan, di madrasah. Berarti posisinya sama, berbakti kepada kedua orang tua itu di rumah, berbakti kepada guru itu di sekolahan, itu punya level yang sama antara bapak ibu guru dengan orang tua sampean di rumah, itu levelnya sama. Berarti apa yang menjadi perintah dari seorang guru, apa yang menjadi anjuran dari seorang guru, sebaiknya, seyogyanya harus anak-anak taati, karena itu semuanya adalah demi kebaikan anak-anakku sekalian. Tidak ada guru sing pengen jelungkrungno murite ora ono. Tidak ada seorang guru sing pengen jelungkrungno murite ku, tidak ada. Pasti pengen guru-gurunya itu pengen anak-anak didiknya itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Kebanggaan seorang guru anak-anak, zaman ketahui bahwa kebanggaan seorang guru adalah bagaimana anak didiknya itu tiap hari itu ada peningkatan belajar, ada peningkatan dalam keilmuan. Itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Pak Bas melihat sampean belajar itu senenge ra karo-karuan, bungahnya gak karo-karuan. Wah, anak dedekku sinau, anak dedekku ngapalno, itu adalah suatu buah kebanggaan, kebahagiaan tersendiri bagi seorang guru. Tidak melihat sampean itu anaknya siapa, tidak melihat itu. Semuanya sama. Sopo sing sregep ya bakal iso. Man ijtahada najaha. Sapa wonge sing seger belajar ya bakal sukses. Man ijtahada najaha. Terusane nak, wal ayadu utawi nyuwun pangreksa. Wal ayadu utawi nyuwun pangreksa. Nyuwun pangreksa itu nyuwun perlindungan. Wal iyadu utawi nyuwun pangreksa iku billahi maring Allah, bi makna maring iku billahi maring Allah, minha saking su'il khotimati. Berarti perjalanan orang hidup itu tidak ada yang tahu. Grafiknya itu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jangan disangka ketika dia masa kecilnya baik, ketika masa dewasanya itu baik, ketika masa tuanya itu baik. Dilala ketika akan meninggal dia su'ul khotimah. Banyak sekali kejadian seperti itu. Atau sebaliknya, kecilnya dia itu menjadi anak yang gak karu-karuan, nakal, berandalan dan sebagainya.
tuanya semakin hari semakin menjadi kenakalannya. Tapi ketika dia itu mau meninggal ternyata husnul khotimah. Semuanya itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kali Bapak sudah pesan kepada anak-anakku sekalian, berbuatlah sesuatu yang baik itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena apa-apa, karena dilihat orang tuanya, karena dilihat gurunya, karena takut sama pemimpin, seperti takut bupati, takut presiden dan sebagainya. Tidak seperti itu, tapi karena murni lillahi ta'ala. Berarti tingkah laku kita setiap hari itu yang melihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai sudah bisa menjalankan kehidupan seperti itu dalam berperilaku, insya Allah sampai menjadi anak yang berakhlakul karimah. Karena apa? Perbuatan baik sampean tidak didasari dengan tendensi-tendensi yang tidak jelas, tapi murni karena lillahi ta'ala. Belajar lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, berbakti kepada orang tua lillahi ta'ala, mengaji lillahi ta'ala. Seperti itu anak-anak. Ini bukan perkara yang mudah, tapi harus kita pelajari sejak kecil. Dibiasakan berbuat baik hanya untuk Allah, hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ini pelajaran yang sangat sulit, harus diproses mulai sejak kecil, sejak dini. Tidak mudah, tidak seperti bin Salabin abrak-dabrak moro-moro jadi wong api, moro-moro jadi wong akhlake api. Tidak bisa, pasti akan melalui proses-proses yang sangat panjang, berliku-liku. Baiklah anak-anak, terusannya nggak pas kalau cerita ya begini, ini lupa maknani. Nah itu penyakitnya Mbak Bas, maknani cerita wes lali terusane. Wafil hadisi lan iku ing dalam hadis, wafil hadisi lan iku ing dalam hadis utawi dawuh salah satun la yanfa'u ma'ahunna amalun, salah satun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Wafil hadisi lan iku ing dalam siji hadis salah satun la yanfa'u ma'ahunna amalun utawi dawuh salah satun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Salah satun utawi telung perkara, salah satun utawi telung perkara, ada tiga hal. Salah satun utawi telung perkara la yanfa'u iku ora bisa manfaat, la yanfa'u iku ora bisa manfaat, la yanfa'u iku ora bisa manfaat ma'ahunna ing dalem sartane salasah, ma'ahunna ing dalem sartane salasah apa amalun, amal perbuatan, apa amalun, amal perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk itu namanya amal. Amal yang baik, amal yang buruk itu perbuatan. Beramal yang baik, berbuat yang baik. Apa amalun, perbuatan. Ada tiga hal, nah, ada tiga hal, ada tiga perkara amal itu tidak diterima oleh Allah, tidak bermanfaat. Apa saja itu? Asyirku billahi wa uququl walidaini. Perbuatan apa saja yang tidak bermanfaat itu, bahkan berbahaya. Asyirku rupane siji perbuatan syirik, nyekutokake, menyekutukan billahi kelawan Allah. Perbuatan yang pertama yang keedek manfaate ketika dilakukan adalah asyirku billahi, syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu tidak terus kita itu menyembah berhala, itu tidak. Nah, banyak sekali kita nggak sadar kita itu sering menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Contoh, kita punya barang yang kita anggap barang itu yang mulia atau berharga, kita mencintainya,
melebihi mencintai kita kepada Allah, sampai kita itu lupa ibadah kepada Allah. Jadi mencintai barang, mencintai benda yang berlebih-lebihan sehingga mengalahkan mencintai kepada Allah, itu termasuk perbuatan yang syirik. Itu nah, hati-hati sampean. Jadi tidak mudah. Hidup ini harus dilalui dengan niti-niti, hati-hati, jangan gerusah-gerusu, harus penuh perhitungan. Syirik seperti itu anak-anak. Syirik itu tidak harus kita itu menyembah berhala, tidak harus, atau menyembah sesuatu yang lainnya Allah seperti berhala atau yang lain, tapi mencintai makhluk, mencintai benda berlebih-lebihan, melebihi mencintai kepada Allah, itu termasuk perbuatan yang syirik. Ini berbahaya. Nah, perbuatan seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sangat membahayakan kepada diri kita. Seneng dunya kakean, wis omahe tingkat 7 diunggahno tingkat 70. Ngono ku jenenge berlebih-lebihan, enggak baik. Toh nek mati wae ora digawa. Ana ta wong mati nggawa omahe tingkat 70 molok dikubur. Ya sing ngubur melayu. Duwe mobil sampai 450 mobil. Berlebih-lebihan mau gak tahu nanti paling ada lunga nang Jombang, tapi mobilnya jumlahi 450, direntalno yoga, diselangno wong yoga, dijarno nganggur nduk omah, ora nyerbeti sampai pegel, sampai lali ibadah. Mendino ngelus-ngelus mobil sing jumlahe 450. Ini termasuk juga perbuatan yang syirik. Syirik khafi namanya. Jadi menyekutukan Allah tanpa dia sadari, terlalu banyak mengelus-ngelus mobil yang jumlahnya 450. Ente-ente inggon rene manfaate, mati ora digawa. Repot. Wa uququl walidaini lan nomor lorone durhaka mare wong tua loro. Durhaka mare wong tua loro itu juga termasuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan membahayakan kepada diri kita. Kemarin sudah saya ucapkan bahwa saya jelaskan bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tua, baunya surga saja dia tidak pantas. Baunya surga aja belum masuk surga, masih baunya raihah minal jannah saja dia tidak pantas. Nomor telune wal firaru minaz zakhfi, wal firaru lan melayu, wal firaru lan melayu minaz zakhfi, saking peperangan. Artinya dia keluar dari tanggung jawab, atau lari dari tanggung jawab. Dia wajib perang tapi dia malah lari dari pertempuran. Itu namanya wal firaru minal zakhfi. Ini gambarannya luas, nah, tidak hanya dalam pertempuran. Zaman dulu memang perang itu ya membunuh orang kafir, jihad itu ya perang membunuh orang kafir. Tapi zaman sekarang jihad adalah maknanya lain. Seperti anak-anak MI sampean semuanya, jihad sampean itu ya belajar. Sampean lari dari belajar, itu juga termasuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya, bahkan membahayakan kepada masa depan anak-anak. Berarti sama itu lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab termasuk wal firaru minaz zakhfi, tanggung jawab. Belajar gak gelem belajar, wayahe ngaji mau ngaji, wayahe sholat mau sholat, semuanya tidak dia lakukan, semuanya dia tinggalkan. Itu sama itu lari dari tanggung jawab sebagai seorang hamba. Karena Allah pernah dawuh di dalam Al-Quran, apa tuh bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ora ndadekno jin menungso iku kecuali hanya untuk
beribadah kepadaku. Beribadah itu tidak hanya sholat saja anak-anak, belajar itu juga ibadah. Daring seperti Pak Bas ini juga ibadah. Menjaga laptop seperti Pak Halim itu juga ibadah. Yang menjaga petugas COVID di pinggir jalan itu juga ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai manfaat. Itu namanya ibadah. Tidak hanya sholat saja. Tidak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyusalluni, tidak. Tapi liya'budun itu asalnya liya'buduni. Ya mutakalimnya dihilangkan. Akhirnya ketika wakaf liya'budun, asalnya liya'buduni, ada nun wiqayah, ada ya mutakalim. Ya mutakalimnya hilang, jadi ni. Wakaf liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora ndadekno menungsa karo jin niku kejaba mung ibadah nanggonku, hanya untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu tidak hanya melakukan sholat saja, belajar, mengaji, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada seluruh guru yang ada di sekolahan, berbakti kepada guru ngaji, menghormati yang tua, menghargai yang kecil. Itu semuanya bentuk ibadah. Terus saya nenek nomor yang 4 itu ya, kana ghulamun yahudiyun. Kana ghulamun yahudiyun, ini ada kisah lain tetap dalam temae berbakti kepada kedua orang tua, tapi ini adalah kisah-kisah yang lain, cerita yang lain sedikit nak. Kana ono sapa ghulamun bocah lanang, kana ono sapa ghulamun bocah lanang yahudiyun kang bangsa Yahudiyun kang bangsa Yahudi. Iku yakhdumu teko khodama yakhdumu, khodim pembantu, khodimul bilad pembantu negara. Khodim iku yakhdumu melayani, bantu atau melayani. Iku yakhdumu melayani sapa hulam an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famarido mongko banjur loro sapa gulam. Jadi ada seorang pembantu Nabi biasa ngerambut Nabi, dia adalah seorang Yahudi. Ini pemuda ini walaupun beragama Yahudi, dari orang-orang Yahudi, tapi dia itu sangat patuh, sangat taat kepada Kanjeng Nabi. Nek ngeladeni Kanjeng Nabi hujan luar biasa, sangat memuaskan. Ora tahu nyolong balung. Tahu sampai nyolong balung. Nek ana jeragane nyambut gawe, resik-resik, nek kene jeragane menengae ongkang-ongkang sikile karo leyeh-leyeh. Nek ana jeragane lagek gupuh nyekel sapu, lagek gupuh nyekel arit, lagek gupuh nyekel bajul. Iku jenenge nyolong balung. Nah ini enggak, ini meskipun dia seorang anak laki-laki dari bangsa Yahudi dan beragama Yahudi, dia itu sangat setia kepada Kanjeng Nabi. Nek ngeramut Kanjeng Nabi sangat temenan ya. Orang nyolong balung. Famarido mongko banjur lara sapa hulamun. Famarido mongko banjur lara sapa hulamun. Jenenge anak, jenenge wong, ya pasti ana sehate ya ana lorone. Kebetulan ini anak Yahudi yang menjadi pembantu Kanjeng Nabi ini itu sakit, dan sakitnya sangat parah sampai akan meninggal. Ceritanya kok ngono. Tabas kok roh dia itu akan meninggal. Sadurunge
daring tak waca dhisik ngono jerone ya. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Fa'ata mongko rawuh. Fa'ata mongko rawuh teka. Fa'ata mongko rawuh hu ing gulam. Fa'ata mongko rawuh hu ing gulam sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu khale nyambangi sapa Nabi, ya'udu khale nyambangi sapa Nabi, ya'udu khale nyambangi sapa Nabi hu ing gulam. Kanjeng Nabi itu gak pantang bulu, sapa wae sing lara Kanjeng Nabi itu pasti nyambangi, ora pilih-pilih. Sampe nyambangi kanca sing lara aja pilih-pilih. Nek ana kancane wakal lara males nyambangi, tapi nek kancane sing gelek nukokno jajan lara gelek sampean sambangi. Itu namanya sampean nyambanginya tidak lillahi taala. Nek anake pejabat lara sampean sambangi. Nek anake bakul tampil lara sampean elok-elokno, sampean dongakno nang cepet mati. Iku jenenge akhlak sing kurang baik. Harus sama perlakuannya. Anake menteri lara disambangi, anake bakul terasi loro ya disambangi. Anak presiden loro, misalkan anak presiden temennya sampean sakit ya sampean sambangi. Anak bakul Pepsodent loro ya sampean sambangi, aja pilih-pilih. Itu sampean itu beramal baik itu yang melihat bukan orang, tapi yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wong ngene iki ora gampang, cang ngene iki angel praktek ngene iki angel. Pasti orang itu berbuat baik cek ndelok kiwa ndelok tengen. Cek pengen diarani wah, cek pengen diarani weh ngono. Seperti itu rata-rata. Cek pengen diarani luar biasa ketika nyambangi anake wong sing punya pengaruh. Nek anake wong sing gak punya pengaruh loro gak sambangi karena tidak ada efeknya kepada kita. Tidak. Allah menilai kita itu perbuatan kita baik kepada siapa saja, tidak pandang bulu, tidak ada kepentingan yang ada di belakang kita, ada maksud-maksud lain yang ada di belakang kita. Tidak perlu seperti itu, tapi murni berbuat baik, nyambangi anake sapa wae, temane sampean sapa wae sing lara, itu karena lillahi ta'ala, ora pilih-pilih. Ini anak presiden loro gupu nyambangi, gupu urunan, gupu nukono jajan. Ini anake bakul terasi atau bakul Pepsodent ora gupu belas, mati ya wis seperti itu. Ya ora ilok, kudu sama. Terusan aja. Faqa'ada mongko lenggahan. Faqa'ada mongko lenggahan sapa Kanjeng Nabi. Faqa'ada mongko lenggahan sapa Kanjeng Nabi inda ra'sihi ing dalem sandinge sirahe gulam. Inda rasihi ing dalem sandinge sirai gulam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring gulam ing dawuh aslim. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring gulam ing dawuh aslim. Dimaknani nak aslim melbu Islam sapa sira. Aslim melbu Islam sapa sira. Berarti Kanjeng Nabi nyambangi khadime, nyambangi pembantune yang beragama Yahudi ketika khadimnya itu atau pembantunya itu sedang sakit parah, bahkan akan meninggal. Tapi di situ masih ada satu kesempatan bagi Nabi untuk mengajak si gulam ini untuk masuk Islam. Aslim melbu Islam sapa sira. Fanadhara mongko ningali sapa gulam, fanadhara mongko ningali sapa gulam
ila abihi maring bapake gulam. Fanadhara mongko ningali sapa gulam ila abihi maring bapake gulam. Wa huwa khali utawi abihi, wa huwa khali utawi abihi iku indahu ana sandinge gulam. Wa huwa khali utawi abihi iku indahu ana sandinge gulam. Faqala mongko matur sapa abihi, faqala mongko matur sapa abihi ati abal qasimi ing lafat ati abal qasimi, ati abal qasimi ing lafat ati abal qasimi, ati manuto sapa sira, ta'ata sapa sira, ati ta'ata sapa sira abal qasimi ing Abul Qasim. Abul Qasim ku ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama lainnya, alam kunyahnya Abul Qasim, bapake Qasim. Kanjeng Nabi itu nama lainnya banyak sekali. Al-Ummi itu juga Kanjeng Nabi. Al-Mustafa juga Kanjeng Nabi. Ini Al-Murtadha itu Sayyidina Ali, itu Al-Murtadha nama lainnya. Akhirnya bapake Gulam matur nang Gulam nanggone bocah Kemang. Apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi nak nuten sampean dikongkon mlebu Islam, sampean manuta, kata bapake si Gulam. Padahal bapake itu ya agama Yahudi, tapi menyuruh anaknya taat manut kepada apa yang diperintahkan, yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi itu sangat kasihan, ngesake. Iki ana arek apik setia nanggonku, sayang agamane urung Islam. Padahal ini dia mau meninggal, ini mau meninggal, mau nazak. Akhirnya wong tuane bilang ati abal Qasimi, he anakku manut awakmu nanggone Abul Qasim, yakni Kanjeng Nabi. Manutno kamu, manut awakmu, manut kamu kepada apa yang baru diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya piye? Fa aslama mongko mlebu Islam sapa Gulam. Fa aslama mongko mlebu Islam sapa Gulam. Fa kharaja mongko miyos kemetu cak. Fa kharaja mongko miyos sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja mongko miyos iku metu sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa khali utawi an-nabi iku yaqulu ndonga sapa nabi. Wa wa khali utawi nabi iku yaqulu ndonga sapa nabi ing ndonga alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah utawis kabane puji iku lillahi kedue Allah. Alladzi rupane dat angkoda kang nyelametake apa alladzi hu ing Gulam minan nari saking neraka. Alhamdulillah utawis kabane puji iku lillahi kedue Allah. Alladzi rupane dat angkoda kang nyelametake sapa alladzi hu ing Gulam minan nari saking neraka. Fangdur kaifa kana hadzal gulamu barron bi abihi khatta gubaili wafatihi wallahu alam bisawab. Baiklah anak sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bersua kembali pada waktu-waktu yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.